wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Maria Estos Empesi. Saya merupakan salah satu dosen dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang. Dalam rangka mengikuti peningkatan kompetensi dosen pemula perguruan tinggi penyelenggara UIN Araniri Banda Aceh di bawah naungan Kementerian Agama pada tahun 2026, saya ingin menampilkan video pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Psikologi Kepemimpinan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Baik, pertemuan hari ini setelah pertemuan UTS ya, setelah ujian tengah semester, kita bertemu kembali di hari yang cerah ini. Oke, siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Ajeng Kaila Putri, Dewa, hadir? Tiara, Siti Fatimah, Rizky Fadila. Berarti yang tidak hadir Rafiki ya? Rafiki, Abdul Tamarubis. Dua orang cuma ya? Oke, kita lanjut ke materi ya. Kita akan masuk ke materi kepemimpinan dan konflik, strategi mengelola konflik dalam organisasi atau perusahaan. Nah, jadi judul materi ini sesuai dengan RPS kita yang sudah ikut share di grup dari pertemuan pertama. Itu di CPNK 4 mampu mengevaluasi permasalahan kepemimpinan berdasarkan teori-teori psikologi dan hasil penelitian relevan. Kemudian CPNK 7-nya mampu menganalisis tentang kepemimpinan konflik dan perubahan. Nah, jadi nanti kita akan membahas mengenai kasus kepemimpinan, konflik dan kepemimpinan, kemudian kita analisa kasusnya. Oke. Sebelum masuk ke materi, ada yang ingat materi sebelum UTS? Apa kira-kira? Ya, konsep dasar yang udah pernah kita pelajari. Kemudian ruang lingkup. Lalu apa lagi? Teori-teori kepemimpinan. Terus? Pengembangan kepemimpinan, gaya-gaya kepemimpinan udah juga kan? Nah, yang ada 8 gaya kepemimpinan. Nah, itu. Jadi, ini kita melanjutkan dari konsep dasar yang sebelum UTS tadi untuk masuk ke kepemimpinan dan konfliknya. Oke, kira-kira ada yang belum paham apa itu kepemimpinan? Udah paham semua kan? Udah pernah kita pelajari kan apa itu kepemimpinan? Jadi, kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi individu atau kelompok ataupun karyawan yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan supaya apa? Supaya mereka itu bisa bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan. Nah, karena tadi judul materi kita tentang kepemimpinan dan konflik, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan konflik itu. Nah, jadi konflik ini keadaan ketika kita terdapat perbedaan kepentingan, perbedaan tujuan, perbedaan nilai atau persepsi antara individu atau kelompok yang menimbulkan pertentangan. Jadi ketika ada suatu konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi perusahaan, itu karena pasti adanya perbedaan. Apakah itu perbedaan kepentingan, apakah itu perbedaan tujuan, apakah itu perbedaan nilai. Nah, itu yang dimaksud dengan konflik. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran, konflik ini kebalikan katanya itu ikhtifar. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 12, ayat 213. Oke, next. Masuk ke jenis konflik dalam organisasi atau perusahaan. Jadi, jenis-jenis konflik dalam organisasi atau perusahaan ini saya ambil dari referensi jurnal studi literatur peran pemimpin dalam manajemen konflik dan
banyak beban kerja, itu konflik interpersonal. Kemudian ada konflik individu dengan kelompok. Nah, biasanya konflik individu dengan kelompok ini konflik antara diri kita dengan beberapa kelompok lain. Misalnya dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu kita ada perbedaan pekerjaan. Nah, jadi beban kelompok A dengan beban kelompok kita yang sendiri, beban pekerjaan kita sendiri dengan beban yang berkelompok itu terjadi kesenjangan, lebih banyak tugas kita dibandingkan tugas kelompok tersebut. Nah, itu juga bisa menimbulkan sebuah konflik. Nah, kemudian ada konflik antar kelompok, sama halnya. Tadi kan sendiri dengan kelompok konfliknya. Ini antar kelompok, kelompok ini kelompok A dengan kelompok B misalnya. Nah, kemudian ada konflik antar organisasi. Jadi kalau konflik antar organisasi ini biasanya konflik antar perusahaan A ataupun perusahaan B ataupun organisasi A dengan organisasi B. Misal kalau di dunia kampus antara HMJ dengan BM, itu pasti ada tuh konfliknya, ya kan? Nah, tuh, jadi itulah yang dimaksud dengan konflik. Kemudian penyebab terjadinya konflik. Nah, sebenarnya penyebab terjadinya konflik ini banyak ya, cuman yang akan kita bahas di materi ini secara umum aja yang sering terjadi lah ibaratnya. Nah, ada perbedaan dan tujuan. Terjadinya konflik dalam organisasi atau perusahaan itu karena adanya perbedaan pendapat dan tujuan. Kemudian ada juga penyebab terjadinya konflik ini karena kesalahpahaman komunikasi. Nah, di sini paham? Ada pertanyaan? Apa? Kira-kira? Nah, ini dia jawabannya. Konflik sering terjadi karena banyaknya penyebab. Salah satunya perbedaan pendapat dan nilai, perbedaan pendapat dan tujuan. Jadi nggak semua karyawan ataupun organisasi dalam sebuah perusahaan itu memiliki sikap kepribadian yang sama. Otomatis mereka memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Apakah itu dari segi dia dalam memutuskan pendapat, apakah dari segi dia dalam mengambil sebuah keputusan. Dia paham ya? Oke, kita lanjut ya. Ini ada video cara menghadapi konflik adalah sebagai sebuah masalah besar dalam berorganisasi perusahaan. Caranya ada 3 tadi kan. Yang pertama, kita dengar dulu apa sebenarnya konflik yang terjadi. Nah, setelah itu strategi ya. Setelah kita dengarin apa konfliknya, berarti kita tidak boleh mengedepankan ego kita untuk menyampaikan sebuah pendapat dalam menyelesaikan konflik itu tadi. Masuk di gaya dalam mengelola konflik model Thomas Kilmann. Nah, ini yang paling penting karena di LPS saya menggunakan model Thomas Kilmann ini untuk menyelesaikan sebuah konflik dalam organisasi atau perusahaan. Jadi model Thomas Kilmann ini model instrumen TKI, dia ada 5 gaya utama berdasarkan 2 dimensi. Nah, 2 dimensi yang pertama asertivitas, dimensi yang kedua itu kooperatif. Nah, 5 gaya utama dalam mengelola konflik berdasarkan 2 dimensi tadi ada yang pertama kompetisi, kemudian kolaborasi, kemudian kompromi, menghindar dan akomodasi. Nah, kalau tadi kan strategi berdasarkan Thomas Kilmann, ya kan? Kita masuk strategi pemimpin dalam mengelola konflik secara psikologis. Nah, kalau secara psikologis
komunikasi yang efektif pada karyawan ataupun anggota yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian kita juga harus bisa mengembangkan empati. Sebelum masuk peran pemimpin sebagai mediator, Ibu mau bertanya, kira-kira semua konflik yang ada di organisasi atau perusahaan itu harus diselesaikan atau tidak? Ada yang bisa jawab? Apa? Menurut saya tidak semua konflik itu harus langsung diselesaikan secara baik-baik. Iya. Tapi yang paling penting itu kita bisa dapat mampu nggak mengelola konflik itu dengan cara yang benar. Ada nih, misalnya ada suatu masalah, memang masalah itu berat sekali. Dari situ kita harus mengadakan rapat, kita harus mengadakan ukuran agar konflik tersebut tidak menjadi besar. Apabila konflik membesar, maka dalam suatu pekerjaan dalam suatu perusahaan pasti ada yang namanya kayak keselamatan kerja karena adanya konflik antara satu orang dengan teknisnya lagi. Tapi ada juga yang konfliknya kecil, misalnya kecil, ya udah kita selesaikan dengan cara baik-baik aja. Apabila diselesaikan dengan secara baik-baik, otomatis kita nih kan udah mempunyai hati yang sama-sama tenang. Kita bisa ya udah kita langsung kompromi dan kita mendapatkan ide-ide baru dan solusi yang tepat. Nah, berarti menggunakan model Thomas Kilmann yang kompromi. Jadi, nggak semua konflik dalam organisasi ataupun perusahaan itu harus kita selesaikan semuanya. Karena kan konfliknya ada berbagai macam ya. Ada konflik yang kecil, ada konflik yang besar. Nah, konflik-konflik kecil ini kita kelola, konflik-konflik besar ini yang kita selesaikan. Tapi kalau misalnya semua yang kita selesaikan pasti nggak akan ada yang sanggup, ya kan? Nah, itu dia. Paham ya? Oke, lanjut. Peran pemimpin sebagai mediator. Jadi, ketika terjadinya konflik dalam sebuah organisasi atau perusahaan, pemimpin ini juga harus berperan sebagai mediator, sebagai mediasi. Nah, jadi mediator yang dimaksud di sini apa? Sebagai pihak ketiga yang netral, yang membantu karyawannya itu untuk menyelesaikan konfliknya itu dengan menemukan solusi yang bisa diterima secara bersama. Jangan nanti kalau sebuah kelompok kita kasih solusi, ada satu yang nggak setuju, itu juga nggak bisa kita selesaikan. Jadi ibaratnya itu dari orang ketiga sebagai orang pemimpin, kita harus bisa menemukan solusi yang bisa karyawan kita tuh menerima semuanya. Nah, selain dalam menyelesaikan sebuah konflik, peran pemimpin di sini juga bisa berperan sebagai mediator untuk menjaga hubungan kerja antar karyawannya. Jadi ketika adanya konflik, pasti hubungan kerja karyawan dalam organisasi itu kan tidak berjalan dengan baik. Pasti ada yang kecoh, ada yang nggak pas gitu ya. Jadi dengan adanya peran pemimpin sebagai mediator ini juga bisa meningkatkan hubungan kerja yang harmonis. Jadi ketika semuanya baik-baik saja, tujuan organisasi pun dapat berjalan dengan lancar. Jadi kesimpulannya, antara kepemimpinan dan konflik ini adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, mengapa begitu? Karena pemimpin yang efektif itu harus bisa mengelola konflik yang ada dalam organisasi atau perusahaan itu secara konstruktif. Nah, harus bisa dia selesaikan sehingga dengan adanya konflik itu tidak adanya terjadi hambatan. Nah, masuk di model Thomas Kilmann. Model Thomas Kilmann ini juga adalah salah satu gaya yang paling baik yang bisa kita terapkan ketika nantinya kita menjadi seorang pemimpin. Masuk di analisa kasus tentang konflik di sebuah organisasi atau perusahaan. Sebelum masuk ke analisa kasus, kita bagi dua kelompok. Nanti per kelompoknya selesaikan analisa kasus tersebut dan perwakilan untuk persentase dari hasil analisa kasusnya. Oke, udah terbagi di dua kelompok. Jadi kasus yang kita bahas, contoh soal kasusnya, ini berkaitan dengan kompetisi yang ada di model Thomas Kilmann tadi. Nah, jadi skenarionya PT Sinergi Maju punya dua tim. Ada tim pemasaran, ada tim pengembangan produk. Nah, kedua tim ini sama-sama butuh anggaran sebanyak 500 juta. Gunakan model Thomas Kilmann yang kita ambil yang nomor 2 aja. Gunakan model Thomas Kilmann untuk menganalisis gaya manajemen konflik yang kemungkinan akan digunakan oleh Bapak Budi dan Ibu Sari. Oke, nanti presentasikan perwakilan per kelompok bagaimana cara mengatasinya kasus tersebut. Oke, dari pertanyaan
kelompoknya untuk presentasi. Dela, oke. Gimana cara penyelesaian analisa kasusnya? Jadi kan dari analisis menggunakan metode sederhana, jadi kan Bapak Budi itu kan sebagai tim pemasaran. Nah, Bapak Budi ini itu cenderung menggunakan gaya kompeting atau kompetisi. Dengan alasan bahwasannya Bapak ini menganggap bahwa proyek pemasaran itu sebagai prioritas utamanya. Oke, berarti dari penjelasan Dela tadi, model Thomas Kilmann yang digunakan itu adalah model kompetisi. Oke, jadi dalam kasus tadi antara kedua tim pemasaran dengan pengembangan Pak Budi dengan Ibu Rina, mereka tetap ujung-ujungnya bersikeras untuk mendapatkan alokasi anggaran 500 juta demi perusahaannya masing-masing dan demi perusahaannya itu maju. Paham? Oke, sekarang Ibu yang menyuruh kalian untuk menyimpulkan materi yang udah Bu sampaikan. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan dan konflik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam organisasi. Pemimpinan yang efektif mampu mengelola konflik secara konstruktif, sehingga konflik tidak menjadi hambatan, tetapi menjadi peluang untuk meningkatkan kinerja, kerjasama, dan perkembangan organisasi. Model Thomas Kilmann menjelaskan bahwa tidak ada satu gaya yang paling baik untuk semua situasi. Pemimpin yang efektif harus mampu memilih gaya yang sesuai dengan kondisi konflik, tujuan organisasi, serta hubungan antar pihak yang terlibat. Itulah kesimpulan materi kita hari ini tentang kepemimpinan dan konflik, strategi dalam mengelola konflik dalam organisasi atau perusahaan. Nah, jadi harapan saya kepada mahasiswa ketika nantinya sudah berada di dunia kerja, di organisasi atau perusahaan, supaya bisa menjadi pemimpin yang bisa menerapkan gaya kepemimpinan yang efektif, serta bisa mengelola konflik-konflik yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan itu dengan baik. Karena kita ini nggak hanya di dunia kerja saja menjadi seorang pemimpin, di kehidupan kita sehari-hari juga kita sudah menjadi seorang pemimpin. Sekian pertemuan hari ini. Untuk tugas minggu depan, cari analisis kasus, cari kasus yang tentang konflik dan kepemimpinan yang lain, yang selain dari kasus ini, kemudian dianalisa seperti tadi caranya. Buat di Word, nanti kirim ke email, ya. Nah, mungkin hanya ini pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.